Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membuat video edukasi tentang proses pengeringan bahan pangan. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Rini Zaskia. Saya Azizi Muda. Saya Fani. Baik, selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari proses pengeringan bahan pangan. Jadi, pengeringan merupakan salah satu metode pengawetan pangan yang telah lama digunakan untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan. Proses ini dilakukan dengan mengurangi kadar air dalam bahan sehingga aktivitas mikroorganisme, enzim, dan reaksi kimia yang dapat menyebabkan kerusakan pangan dapat dihambat. Dengan kadar air yang lebih rendah, bahan pangan menjadi lebih stabil selama penyimpanan dan distribusi. Dalam industri pangan, pengeringan memiliki peran penting karena dapat mengurangi berat dan volume produk, sehingga biaya penyimpanan dan transportasi menjadi lebih efisien. Berbagai metode pengeringan dapat digunakan, dimulai dari pengeringan alami menggunakan sinar matahari hingga pengeringan buatan dengan teknologi modern. Karena itu, pemahaman mengenai prinsip metode serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengeringan sangat diperlukan untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan berkualitas. Jadi di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan proses pengeringan, bagaimana prinsip dengan metode pengeringan pangan, dan apa pengaruh pengeringan terhadap kualitas bahan pangan. Dan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pengeringan, memahami prinsip pengawetan melalui pengeringan, dan mengetahui metode dan aplikasinya pada produk pangan. Jadi di sini ada pembahasan utamanya, prinsip pengeringan. Yang pertama tuh mengurangi air bahan. Pengeringan bertujuan menghilangkan sebagian besar air agar bahan pangan lebih tahan lama. Yang kedua, menurunkan aktivitas air. Aktivitas air yang rendah menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab kerusakan pangan. Dan yang ketiga, terjadi perpindahan panas dan massa. Panas diberikan ke bahan untuk menguapkan air, kemudian uap air berpindah keluar dari bahan. Oke, di sini saya akan membahas tentang pembahasan utama proses pengeringan bahan pangan. Terdapat faktor yang mempengaruhi pengeringan. Yang pertama itu luas permukaan. Karena semakin luas permukaan bahan, semakin cepat proses penguapan airnya. Yang kedua itu ada suhu. Dengan meningkatnya suhu dapat mempercepat pengeringan, tetapi dengan suhu yang terlalu tinggi dapat menurunkan kualitas bahannya. Yang ketiga itu ada kecepatan udara. Dengan aliran udara yang lebih cepat membantu membawa uap air keluar dari permukaan bahan. Yang keempat itu ada kelembaban udara. Pada udara yang lebih kering, mempercepat proses pengeringan dibandingkan udara yang lembab. Terus yang kelima ada tekanan. Pengeringan pada tekanan rendah atau vakum dapat mempercepat penguapan air pada suhu yang lebih rendah. Terus yang keenam ada waktu pengeringan. Lama pengeringan harus diatur agar kadar air sesuai tanpa merusak mutu produk. Terus juga ada diagram sederhana. Panas menjadi bahan pangan, menjadi uap air keluar sampai produk kering. Selanjutnya ada metode pengeringan. Ada dua metode pengeringan, pengeringan alami dan pengeringan buatan. Pada pengeringan alami menggunakan sinar matahari. Dia lebih murah tetapi tergantung cuaca. Pada pengeringan buatan itu ada oven, cabinet dryer, vacuum dryer, room dryer, spray dryer, dan freezing drying. Pada kelebihannya itu mutu dan gizinya lebih baik, dehidrasinya tinggi. Kekurangannya itu biayanya terlalu mahal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi dan dampak dalam pengeringan bahan pangan. Yang pertama itu aplikasinya. Bisa di buah-buahan, sayuran, daging, ikan, susu, dan telur. Nah, adapun dampak dari pengeringan bahan pangan ini memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu umur simpan panjang, berat dan volume berkurang, mempermudah transportasi.
Nah, namun memiliki kerugian, yaitu yang pertama kerugiannya perubahan warna, yang kedua penurunan nilai gizi, nomor 3 penurunan aroma dan tekstur, dan memiliki resiko cash hardening. Adapun kesimpulan dari pengeringan ini, yaitu pengeringan merupakan salah satu metode pengawetan pangan yang dilakukan dengan mengurangi kadar air dalam bahan pangan, sehingga aktivitas mikroorganisme, enzim, dan reaksi kimia penyebab kerusakan dapat dihambat. Nah, proses ini bekerja berdasarkan prinsip perpindahan panas dan massa untuk menguapkan air dari bahan pangan. Keberhasilan pengeringan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, kelembapan udara, dan kecepatan aliran udara, luas permukaan bahan, dan tekanan dan waktu pengeringan. Nah, pengeringan ini memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama itu memperpanjang umur simpan. Nah, yang kedua itu mengurangi berat dan volume produk serta mempermudah penyimpanan dan distribusi bahan pangan. Namun, proses ini juga dapat menyebabkan perubahan warna, tekstur, aroma, dan kandungan gizi jika tidak dilakukan dengan pengendalian yang tepat. Nah, oleh karena itu, pemilihan metode dan kondisi pengeringan yang sesuai sangat penting untuk menghasilkan produk pangan yang aman, tahan lama, dan tetap berkualitas baik. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan tentang edukasi proses pengeringan bahan pangan. Benar kan Aji? Benar, apa nih? Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.